sosok monster mengerikan. Yeti merupakan sebutan untuk makhluk bipedal misterius yang dikatakan Yeti adalah sosok yang sangat berbahaya. Alexander the Great pernah menuntut untuk melihat Yeti ketika yang dia klaim sebagai kulit kepala dari binatang itu. Dia melihat bukti bahwa Yeti tidak hanya ada tetapi juga membangun sarang dan perlindungan dari cabang-cabang pohon. Dia berhasil membuktikan keberadaan Yeti. Maka kamu Hi, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari dan membahas hal-hal menarik yang ada di dunia ini. Dan semoga saja you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini, kita akan membahas sosok monster mengerikan yang dikabarkan menghuni pegunungan salju di Asia. Sosok ini sangat ditakuti oleh para penjelajah yang menjelajahi gunung-gunung es yang ada di Asia. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya, jangan di skip biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Just langsung ke videonya. Yeti merupakan sebutan untuk makhluk bipedal misterius yang dikatakan tinggal di pegunungan salju Asia. Banyak orang yang mengatakan bahwa terkadang mereka menemukan beberapa jejak kaki di salju yang ukurannya lebih besar dari jejak beruang tatkala mereka menjelajahi gunung. Meskipun secara ilmiah keberadaannya belum terbukti benar, namun orang-orang yang mengaku pernah melihat Yeti menjelaskan ciri-cirinya, yaitu Yeti dikatakan mereka berotot dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut abu-abu gelap. Yeti dikatakan memiliki berat antara 91 hingga 181 kg. Yeti relatif lebih pendek jika dibandingkan dengan Bigfoot Amerika Utara, yaitu hanya sekitar 6 kaki atau 1,8 meter. Ada juga yang mengatakan bahwa ukuran mereka bisa bervariasi tergantung usia dan jenis kelamin. Di dalam cerita rakyat orang-orang Himalaya, Yeti sering disebut sebagai legenda kuno. Dalam sebagian besar cerita, Yeti adalah sosok yang sangat berbahaya. Cerita-cerita itu sering diceritakan kepada anak-anak dengan membawa moral berupa peringatan untuk menghindari hewan liar yang berbahaya dan untuk tinggal di rumah yang aman dari mara bahaya. Alexander the Great pernah menuntut untuk melihat Yeti ketika dia menaklukkan lembah Indus pada tahun 326 sebelum Masehi. Namun kala itu penduduk setempat mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak dapat menghadirkan Yeti karena makhluk itu tidak dapat bertahan hidup di ketinggian serendah itu. Di zaman modern, ketika orang barat mulai bepergian ke Himalaya, mitos tentang keberadaan Yeti menjadi lebih sensasional. Pada tahun 1921, seorang jurnalis bernama Henry Newman mewawancarai sekelompok penjelajah Inggris yang baru saja kembali dari ekspedisi Gunung Everest. Para penjelajah mengatakan kepada wartawan itu bahwa mereka telah menemukan beberapa jejak kaki yang sangat besar di salju. Jejak itu digambarkan lebih besar dibandingkan jejak beruang dan bentuknya mirip seperti kaki manusia. Pada bulan Maret tahun 1986, Anthony Waldrich, seorang pejalan kaki di Himalaya, melihat apa yang dia pikir sebagai Yeti berdiri di salju dekat punggung bukit sekitar 500 kaki jauhnya. Dia tidak bergerak, namun membuat suara. Tapi Waldrich melihat jejak aneh di salju yang sepertinya mengarah ke sosok itu. Dia kemudian mengambil 2 foto makhluk itu, yang kemudian dianalisis dan terbukti bukan merupakan editan. Banyak orang di komunitas Bigfoot menangkap foto-foto serupa sebagai bukti nyata adanya Yeti.
termasuk John Napier, seorang ahli anatomi dan antropolog yang pernah menjabat sebagai direktur biologi primata di Smithsonian Institution. Banyak yang menganggap bahwa tidak mungkin Woolrich melakukan upaya settingan karena pengalaman hikingnya yang luas di wilayah itu. Pada tahun berikutnya, para peneliti kembali ke tempat Woolrich mengambil foto dan menemukan bahwa apa yang Woolrich lihat hanyalah susunan batu vertikal yang memang terlihat seperti sosok makhluk hidup. Jadi, apakah sosok Yeti benar-benar ada? Sebagian besar keberadaan Yeti berasal dari penampakan dan laporan tentunya. Seperti Bigfoot dan monster Loch Ness, tidak ada bukti kuat yang menjelaskan tentang keberadaan Yeti. Meskipun beberapa laporan saksi mata memang telah muncul selama bertahun-tahun. Pada tahun 1960, Sir Edmund Hillary, orang pertama yang berhasil sampai ke puncak Gunung Everest, mencoba mencari bukti tentang Yeti. Dia menemukan apa yang dia klaim sebagai kulit kepala dari binatang itu. Meskipun para ilmuwan kemudian mengkonfirmasi bahwa kulit berbentuk helm yang ditemukan oleh Sir Edmund sebenarnya adalah milik Sero, yaitu hewan Himalaya yang mirip dengan kambing. Pada tahun 2007 lalu, pembawa acara TV Amerika, Josh Gates, mengklaim dia menemukan 3 jejak kaki misterius di salju dekat sungai Himalaya. Penduduk setempat kemudian skeptis dan pada akhirnya mengkonfirmasi bahwa Gates yang baru berada di daerah itu selama sekitar 1 minggu hanya salah mengartikan jejak beruang. Pada tahun 2010, seorang pemburu di Cina menangkap hewan aneh yang mereka klaim sebagai Yeti. Hewan misterius itu tidak berbulu. Hewan yang berkaki 4 ini awalnya digambarkan memiliki ciri-ciri menyerupai beruang, tetapi pada akhirnya diidentifikasi sebagai musang. Hewan kecil mirip kucing yang kehilangan bulunya karena penyakit. Sebuah potongan jari pernah dipuja di sebuah biara di Nepal dan kemudian diklaim berasal dari Yeti. Hal itu membuat para peneliti memeriksa jari itu di kebun binatang Edinburgh pada tahun 2011. Jari tersebut menimbulkan kontroversi di antara penganut Bigfoot dan Yeti selama beberapa dekade, hingga analisis DNA membuktikan bahwa jari itu merupakan jari milik manusia, kemungkinan dari mayat seorang biarawan. Pemerintah Rusia juga pernah tertarik untuk meneliti keberadaan Yeti pada tahun 2011 dan menyelenggarakan konferensi para ahli Bigfoot di Siberia Barat. Peneliti Bigfoot dan ahli biologi bernama John Bindernagel mengklaim bahwa dia melihat bukti bahwa Yeti tidak hanya ada tetapi juga membangun sarang dan perlindungan dari cabang-cabang pohon yang bengkok. Dalam presentasinya, John Bindernagel juga melampirkan beberapa foto. Kelompok itu kemudian menjadi berita utama di seluruh dunia ketika mereka mengeluarkan pernyataan bahwa mereka memiliki bukti tak terbantahkan dari keberadaan Yeti. Bukti itu didasari dari beberapa bulu mirip rambut yang ditemukan di lumut-lumut di sebuah gua. Bahkan untuk bulu-bulu yang mirip rambut ini, John Bindernagel juga memiliki fotonya. John Bindernagel mungkin sudah berusaha, tetapi ilmuwan lain yang mendengar statement tersebut menyimpulkan bahwa bukti yang tak terbantahkan itu nyatanya adalah bukti palsu. Terlebih lagi pasca dilakukan ekspedisi ke beberapa gua yang berpotensi ditinggali Yeti untuk menemukan bulu mirip rambut yang dimaksud. Jangankan bulu, sarang perlindungan pun tidak ditemukan. Setelah konferensi Yeti itu dibantah oleh ilmuwan lain, mereka kemudian tidak pernah bersuara lagi. Banyak yang meyakini kalau konferensi tersebut hanyalah akal-akalan pemerintah Rusia saja untuk menaikkan arus pariwisata ke daerah-daerah tertentu di negaranya. Kemudian pada tahun 2013 lalu, ahli genetika Oxford, Brian Skies, mengajukan permintaan kepada semua penganut dan institusi Yeti di seluruh dunia yang mengklaim memiliki sepotong rambut, gigi, atau sel Yeti. Dia meminta seluruh institusi tersebut untuk mengirim setiap sampel Yeti yang mereka punya supaya dapat dilakukan tes DNA. Brian Skies kemudian menerima 57 sampel, 36 diantaranya dipilih untuk tes DNA. Menurut University College London, UCL,
Sampel-sampel ini kemudian akan dibandingkan dengan genom hewan lain. Sebagian besar sampel ternyata berasal dari hewan terkenal seperti sapi, kuda, dan beruang. Namun Sykes menemukan bahwa 2 sampel memiliki keunikan. Kedua sampel ini, yang satu berasal dari Bhutan dan yang lainnya berasal dari India. Keunikan yang ada pada 2 sampel ini kemudian menjadi sebuah penemuan besar. Jika kamu berpikir bahwa pada akhirnya dia berhasil membuktikan keberadaan Yeti, maka kamu benar-benar salah. Alih-alih menemukan Yeti, 2 sampel itu 100% cocok dengan tulang raham beruang kutub Pleistosen yang pernah hidup antara 40.000 tahun dan 120.000 tahun yang lalu. Dengan kata lain, mereka malah menemukan fosil yang sangat langka. Sayangnya, 2 ilmuwan lain yang bernama Sheridan Edwards dan Ross Burnett melakukan analisis ulang terhadap data yang sama. Mereka mengatakan bahwa sampel-sampel itu sebenarnya milik beruang Himalaya yang merupakan subspesies langka dari beruang coklat. Tim peneliti lain, Ronald Tyne dan Eliezer Gutierrez, juga menganalisis DNA dan juga menyimpulkan bahwa tidak ada alasan untuk percaya bahwa 2 sampel milik Sykes dan kawan-kawan berasal dari apapun kecuali beruang coklat biasa. Pada akhirnya, para ilmuwan itu melupakan tujuan awal mereka untuk menemukan Yeti dan malah berdebat tentang spesies beruang. Nah, pada tahun 2017 lalu, tim peneliti lain menganalisis 9 spesimen Yeti, termasuk sampel tulang, gigi, kulit, rambut, dan tinjai yang dikumpulkan dari biara, gua, dan situs lain di Himalaya dan dataran tinggi Tibet. Mereka juga mengumpulkan sampel dari beruang di wilayah tersebut dan dari hewan di tempat lain di dunia. Dari 9 sampel Yeti itu, 8 berasal dari beruang hitam Asia, beruang coklat Himalaya, atau beruang coklat Tibet. Dan lagi-lagi dengan semua data yang sudah terkumpul, nampaknya keberadaan Yeti belum bisa dapat dibuktikan. Nah, itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Sebenarnya kasus ini memang cukup menarik, pasalnya istilah Yeti memang sudah ada di kalangan masyarakat Himalaya dan sekitarnya sebagai cerita rakyat. Tentu saja dengan segala macam tes yang telah dilakukan, keberadaannya memang secara ilmiah tidak terbukti dan akan semakin sulit untuk mempercayai eksistensinya setelah rentetan uji coba yang telah dilakukan. Namun hal tersebut tidak menghentikan para true believers di luar sana yang masih percaya terhadap keberadaan sosok Yeti maupun Bigfoot. Setelah semuanya tidak ditemukan, belum berarti tidak ada sama sekali. Bagaimana menurut kalian? Berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait video kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Now, it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.